Waalaikumsalam, Ibu silakan duduk. Oh ya. Oke baik Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Desakira. Saya bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Nama saya Anissa. Ibu Anissa ya. Ya. Ibu Anissa, ada yang bisa saya bantu? Saya dan suami saya memutuskan untuk KB. Cuma saya masih bingung untuk memilih KB-nya itu seperti apa. Ibu bisa menjelaskan jenis-jenis KB-nya itu? Oh iya Bu, jadi Ibu Anissa dan suami ingin ber-KB. Namun sebelumnya Ibu ingin mengetahui dulu Iya. jenis-jenis kontrasepsi apa saja yang bisa digunakan. Benar begitu Ibu? Ya seperti itu. Oke. Sebelumnya Ibu sudah pernah menjadi asektor KB? Belum, Bu. Oh belum ya Ibu ya. Sebelumnya Ibu punya anak atau belum? Udah. Umur berapa ya anaknya? 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan ya. Oh iya, pilihan Ibu sangat tepat ya. Ya memang waktu yang sangat baik untuk menjarangkan anak ya Bu ya. Jadi begini ya Bu, alat kontrasepsi itu memang ada beberapa jenis. Di antaranya adalah, saya jelaskan dulu ya Ibu ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu manfaat ber-KB ya Ibu ya. Yang pertama itu mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Yang kedua, meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Yang keempat, mengantar dan menjarangkan kehamilan. Yang kelima, meningkatkan kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Dan yang terakhir, menurunkan resiko kematian ibu dan bayi. Ya, sudah jelas Ibu? Ya. Oke, ini boleh Ibu bawa pulang, boleh Ibu baca-baca lagi. Oke, lanjut ya Ibu ya. Saya akan jelaskan beberapa alat kontrasepsi ya Ibu ya di sini ya. Pilihan alat kontrasepsi yang cocok dan pas ini udah jelaskan. Ada yang ingin tunda kehamilan, ada yang mengatur jarak kelahiran, dan ataupun tidak ingin lagi hamil ya Bu ya. Nah, kita ambil dulu yang ingin tunda kehamilan. Yang pertama itu ada alat kontrasepsi kondom. Nah, sebelumnya ya Bu ya, untuk pemakaian KB kondom ini digunakan untuk pasangan ibu atau pasangan ibu suami ya. Keuntungannya kondom itu ya dapat mencegah penularan penyakit AIDS dan juga pemakaiannya yang praktis ya Ibu ya. Namun ada pun kerugiannya nih Bu dari kondom ini, yaitu tingkat keefektifannya masih rendah karena biasanya dapat pemasangan kondom bisa saja robek gitu. Dan yang kedua ini ada pil ya Bu ya. Nah, untuk pemakaian pil KB ini memiliki kelebihan yaitu bisa digunakan oleh segala usia produktif. Namun apabila ibu lupa meminumnya maka kemungkinan besar kehamilan akan terjadi. Karena kalau pil KB ini jika ibu minumnya pagi jam 8, keesokan harinya juga harus jam 8. Karena jika tidak bisa terjadi kehamilan. Jadi harus sesuai jam makannya ya. Terus ada lagi yang suntik. Ajan ya Ibu ya, mohon kita dengerin ajan dulu ya. Oke baik ya Ibu, saya lanjutkan lagi, ajannya sudah selesai. Dan tadi saya sudah sampai mana Ibu? Pil KB. Pil KB sudah ya, berarti sekarang suntik ya. Saya akan jelaskan tentang kontrasepsi suntik. Nah, jadi Ibu, untuk KB suntik ini ada 2 jenis ya Ibu. Yang pertama itu yang 1 bulan, dan yang kedua itu yang 3 bulan Ibu. Nah, udah paham Ibu? Nah, adapun keuntungannya Ibu dari KB ini yaitu dapat meningkatkan kenyamanan dalam hubungan suami istri karena tidak perlu takut hamil dan juga dapat dipakai untuk semua usia pada masa subur Ibu. Tapi Bu, selain ada manfaatnya, ada juga kekurangannya yaitu jika ibu yang mungkin tidak cocok maka akan timbul flek-flek. Jadi dapat mengakibatkan kegemukan dan mungkin juga berat badannya akan turun Ibu. Jadi tidak stabil, ya kan? Nah, terus langsung aja kita ke yang mengatur jarak kehamilan Ibu. Yang pertama itu ada implan ya Ibu ya. Ibu sebelumnya udah tahu belum implan itu apa? Belum pernah melihat juga ya? Oke, baik, saya jelaskan ya Ibu ya. Implan ini ada beberapa jenis juga, diantaranya ada yang 2 batang, 3 batang, dan 6 batang.
Si implan ini seperti bentuknya batang kecil berbahan plastik yang dipasang atau di bawah lapisan kulit lengan atas bagian samping dalam. Jadi implan ini susuk seperti susuk. Jadi alat kontrasepsi itu ditusuk di tangan gini, dimasukin si batangnya ini dimasukin. Nah, terus di dalam batang itu berisi hormon progesteron dan efektif dipakai hingga 3 tahun. Penggunaan alat kontrasepsi ini dapat kembali subur setelah kapsulnya dicabut. Di sini ada keuntungan dari KB ini itu dari implan ini atau susuk mampu mengembalikan kesuburan ibu secara sempurna setelah pengangkatan dan tidak menaikkan tekanan darah ibu. Sedangkan kekurangannya yaitu kadang akseptor mengeluh sakit kepala. Jadi kadang ibu merasa sakit kepala, pusing-pusing, gelisah, juga dapat terjadi peningkatan atau penurunan berat badan. Nah, sejauh ini apa ibu mengerti? Sudah Bu Bidan, cukup. Oke. Baik, kalau ibu mengerti, kita lanjut lagi ya. Nah, yang terakhir itu ada IUD atau spiral. IUD ini memiliki keuntungan yang cocok untuk mencegah kehamilan dalam jangka panjang, yaitu 10 tahun, Bu. Untuk jenis Copper T, tidak mengandung efek hormonal, diangkat kapan saja ibu mau. Kekurangannya yaitu terjadi pendarahan pada awal pemasangan serta haid akan menjadi lebih lama dan lebih banyak. Nah, untuk IUD ini kontrasepsi kecil berbentuk huruf T yang dipasangkan di dalam rahim, Bu. Jangka waktunya pemakaiannya memang cukup panjang ya, antara 5-10 tahun. Alat ini menetap kuat dan tidak berkarat di dalam rahim. Efek sampingnya itu yaitu kram atau flek beberapa hari kan. Di sini sudah jelas. Dan ada lagi yang tidak ingin hamil lagi. Tidak ingin hamil lagi, ini ada vasektomi. Nah, kalau untuk vasektomi ini pada laki-laki, Bu, pada suami ibu. Jadi metode kontrasepsi yang dilakukan dengan memotong saluran sperma sehingga cairan mani yang keluar tidak mengandung sperma. Metode vasektomi ini tergolong prosedur rendah resiko dan komplikasi. Dan yang terakhir ada tubektomi ini pada perempuan. Jadi tindakan operasi peningkatan atau pemotongan pada saluran telur wanita. Metode ini untuk pasangan usia subur yang tidak menginginkan anak lagi. Tubektomi ini efektif untuk mencegah kanker ovarium. Jadi kalau misalnya tubektomi ini rahimnya itu kayak di-cut gitu, ada ya, penggunaannya itu operasi ya ibu ya. Oke ibu, saya kira penjelasan saya sudah cukup ya ibu ya. Apakah ibu bisa mengerti? Dan ini juga ada beberapa poster yang bisa ibu bawa. Silakan ibu baca-baca dulu ya. Oke ibu, baik jika sudah mengerti. Kalau begitu, apakah ibu sudah bisa mengambil keputusan alat kontrasepsi apa yang nantinya ibu akan gunakan? Iya Bu Bidan, saya sudah menatap untuk memilih KB Audi. Iya. Karena KB ini dapat digunakan dalam jangka panjang sehingga pada masa sekarang saya bisa fokus dulu memberikan kasih sayang pada anak saya sampai saya nanti sudah merasa cukup untuk mempunyai anak lagi. Iya ibu, pilihan yang sangat tepat untuk ibu yang bijak. Karena itu, ibu benar-benar memikirkan kepentingan tubuh kembang anak ibu ya, apalagi usianya baru 1 tahun ya ibu ya. Ya, terima kasih banyak Bu. Oh iya, saya mau tanya tentang kapan waktu pemasangan Audi ini. Oh iya, untuk pemasangan KB Audi ini dapat dipasangkan setiap saat asal yakin ibu sedang tidak hamil, bisa 40 hari pasca persalinan, dan dapat pula dipasangkan pada waktu haid. Oh, jadi dapat dipasang kapan saja asal yakin bahwa kita tidak hamil lagi ya Bu? Iya ibu, benar sekali. Bu Bidan, bagaimana dengan waktu kunjungan ulangnya? Ibu nanti kalau sudah pemasangannya, waktu kunjungan ulang itu ibu bisa bulan pasca pemasangannya, bulan berikutnya. Bila terlambat haid 1 minggu, bisa setiap 6 bulan berikutnya, serta bisa terjadi pendarahan banyak atau apabila terjadi keluhan-keluhan istimewa lainnya, ibu langsung sini lagi ya. Sudah mengerti? Iya Bu Bidan, saya sudah mengerti. Oh iya, kalau begitu apakah ibu ingin melakukan pemasangan sekarang atau ibu konsultasikan dulu keputusan ibu pada suami
agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dalam keluarga. Iya Bu, sepertinya saya harus konsultasi dulu untuk KB pilihan saya kepada suami saya. Iya Bu, kalau keputusan ibu dan suami sudah mantap, silakan datang ke sini ya Bu untuk melakukan pemasangan IUD-nya. Dan terima kasih banyak atas dukungan informasinya. Ini sangat bermanfaat sekali bagi saya dan keluarga. Iya Ibu, sama-sama. Kalau begitu saya permisi ya Bu. Terima iya, kasih. Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk. Hai, duduk situ nak. Saya kesini mau tanya-tanya untuk edukasi tentang kesehatan saya, gizian saya. Jadi anak saya itu nggak suka makan sayur, Bu. Nah, saya khawatir, Bu, sebagai seorang ibu dan anak pertama saya ini, gimana sih Bu biar anak saya selalu sehat? Tapi dia kan susah banget untuk makan sayur gitu. Dan gizinya bagaimana agar tercukupi? Saran dari saya ya Ibu, usia adiknya berapa? 4 tahun. Baru 4 tahun. Kalau bisa itu di susunya ditambahkan. Terus untuk makan sayurannya bisa dikreasiin ya Ibu, kayak untuk bentuk boneka ataupun jadi jus gitu Ibu. Terus apa adiknya suka makan ikan atau ayam? Suka. Itu juga udah bagus untuk menambah gizinya ya Ibu. Atau ada keluhan lain? Bu, untuk kalau saya ngasih vitamin ke anak saya yang baru umurnya 4 tahun ini, boleh nggak Bu? Bisa Ibu, contohnya tuh kayak ikan. Dan kalau misalnya emang anaknya suka jamu, itu bisa juga dikasih Ibu. Berarti saya berkonfirmasi ya untuk anak saya Bu ya. Soalnya anak saya mau suka sayur Bu, saya khawatir sebagai ibu muda gitu. Baik, saya rasa cukup untuk anak saya. Ibu kalau udah tahu nama anaknya siapa? Anaknya Syahir, Syahir. Untuk umurnya berapa? 4 tahun. Alamatnya di mana Ibu? Alamatnya Bekasi Timur, Perfection Now, rumah nomor 3. Baik Ibu, nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa hubungi saya Ibu. Terima kasih Ibu atas kedatangannya. Ya, Bu, makasih ya atas edukasinya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ada perlu apa ya Bu? Bu, saya mau pakai KB. Tapi saya tuh belum tahu jenis KB apa aja. Bisa tolong dijelasin nggak? Bisa Ibu, sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu, saya Dida Rahma yang bertugas untuk pagi ini. Nah, sebelumnya saya akan meminta data Ibu dulu dengan nama Ibu siapa? Yasmin, Oke. Umur berapa ya Bu? 27, Alamat? di Bintaro. Baik. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu ya Bu mengenai jenis-jenis KB dan efek apa saja yang akan timbul dalam tubuh Ibu. Yang pertama itu ada KB suntik ya Bu. KB suntik ini ada 2 jenisnya. Ada yang persyaratan 1 bulan sekali dan juga 3 bulan sekali. Nah, karena ini disuntikkan dalam tubuh, jadi kemungkinan akan ada penumbuhan hormon. Nah, untuk efek hormon Ibu sendiri nanti sebenarnya tidak baik ya Bu, karena bagaimanapun kan obat yang dimasukkan dalam tubuh itu sebenarnya kurang baik. Tapi kembali lagi pada Ibu nanti akan memilih KB yang mana. Yang kedua itu ada KB pil. Yang KB ini nih seperti KB biasanya harus rutin diminum. Kemudian ada KB implan. KB implan ini dipasang di lengan Ibu nantinya. Nah, pemasangannya itu nanti menggunakan ditanam dalam tangan Ibu ya Bu. Jadi kalau sudah waktunya diganti nanti bisa dicopot kemudian dipasang kembali. Kemudian selanjutnya ada KB IUD. KB ini itu dimasukkan dalam organ intim Ibu. Nah, jangka waktunya itu cukup lama, yaitu selama 5 tahun. Cara pengontrolannya itu nanti dengan USG, jadi 1 bulan sekali. Itu Ibu harus rutin melakukan kunjungan ke sini untuk memastikan posisi implannya apakah sudah benar, apakah ada kesalahan, seperti itu. Jadi di antara keempat KB tadi, KB suntik, KB pil, KB implan, dan KB IUD,
Ibu berminat untuk memakai KB yang mana, Bu? Kalau saran dari Bu Bidan, bagusnya pakai yang mana? Kalau saran saya itu mendingan KB IUD ya, Bu, karena jaraknya itu kan cukup lama, 5 tahun. Juga karena lebih manjur serta resikonya lebih sedikit. Mungkin kalau untuk pertama kali itu rasanya akan seperti mengganjal, namun akan saya pastikan tetap aman. Udah kalau gitu saya pilih yang IUD aja deh. Oke, baik. Baik, Ibu bisa bertanda tangan di sini. Ya. Ya, sini. Baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Udah cukup sih Bu. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan tambahan saya. Oke, baik. Nanti Ibu bisa melakukan kunjungan ke sini sebulan sekali ya, Bu. Harus rutin. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Ibu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Bidan Ratna dengan Ibu siapa? Ibu Rizka. Ibu Rizka. Baiklah Ibu Rizka, sebelum saya menanyakan tujuan Ibu, saya akan mencatat data diri Ibu terlebih dahulu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih. Umur Ibu berapa tahun? 32 tahun. 32 tahun. Ngomong-ngomong, Ibu tinggal di mana? Tinggal di daerah sini juga kok, dekat Bu Bidan, Jalan Sukamiskin. Oh, Sukamiskin ya. Beda 2 gang ya Ibu dari sini. Kapan-kapan main loh ke sini. Nanti saya mengganggu pekerjaan Bu Bidan lagi. Tidak sama sekali kok Bu, saya malah justru senang Ibu main ke sini. Ngomong-ngomong, pendidikan terakhir Ibu kapan? Pendidikan terakhir saya SMA. SMA. Baik Ibu, saya sudah mencatat data diri Ibu. Ya. Sebelumnya Ibu merasakan, ada yang Ibu rasakan? Saya mau nanya nih Bu Oh Bidan. iya. Semenjak saya menyusui bayi saya, rambut saya banyak sekali yang rontok Bu Bidan. Oh gitu ya Bu. Jadi gini, fase pertumbuhan ada 2. Yang pertama fase tumbuh dan kedua fase istirahat. Gitu Bu Bidan. Tapi kata tetangga saya, karena bayi saya kuat menyusu, makanya rontok. Apakah benar tuh Bu Bidan? Tidak kok Ibu. Nah, ketika hamil, kadar hormon estrogen akan meningkat dan akan mempengaruhi fase tumbuh pada rambut. Nah, fase pertumbuhan akan bertambah panjang sehingga rambut akan terlihat menebal dan hanya sedikit yang mengalami kerontokan. Namun pada normalnya setelah fase tumbuh akan terjadi fase istirahat dan inilah yang akan mengalami kerontokan. Oh begitu. Iya Ibu. Bagaimana sih cara mengatasinya Bu Bidan? Jadi Ibu harus menjaga asupan nutrisi Ibu agar pertumbuhan sel-sel terjadi dengan baik. Lalu Ibu mengonsumsi vitamin B12, zat besi, dan hindari stres yang berlebihan, dan itu akan mengurangi kerontokan pada Ibu. Oh gitu. Ya Ibu. Apakah sudah jelas Ibu? Sudah jelas Bu Bidan. Baik, apakah ada yang perlu dipertanyakan lagi? Sudah tidak ada. Terima kasih Bu Bidan. iya. Terima kasih atas informasinya. Ya baik. Saya permisi dulu ya Bu Bidan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silahkan duduk. Perkenalkan, nama saya Rismawati. Nama Ibu? Saya Ibu Arfah. Oh ya, baik Ibu Arfah. Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya dan suami memutuskan untuk ber-KB, tapi saya masih bingung mau pilih KB yang mana sekiranya yang cocok untuk saya ya Bu. Jadi saya di sini ingin meminta penjelasan dari Ibu tentang jenis-jenis alat kontrasepsi yang sekiranya cocok sama saya gitu Bu. Oh ya, jadi Ibu dan suami ingin ber-KB, tetapi Ibu masih ingin mengetahui jenis-jenis kontrasepsi apa saja yang cocok untuk Ibu, seperti itu Bu. Ya Bidan, seperti itu. Baik Ibu, sebelumnya Ibu pernah menjadi akseptor KB? Ya Ibu, saya sudah pernah menjadi akseptor KB. Oh ya baik, kalau begitu KB apa yang Ibu gunakan? Saya menggunakan KB pil Bu Bidan. Oh ya baik, kalau begitu sekarang Ibu punya anak berapa? Saya punya anak 1 Bu. Untuk umur anak Ibu berapa ya Bu?
Anak saya umur 1 tahun 2 bulan, Bu. Oh iya, Bu, masih sangat baik ya, Bu, untuk menjarangkan anak. Jadi KB itu ada beberapa jenis, yaitu salah satunya ada KB, pil, implan, kondom, dan juga AKDR atau IUD. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Jadi keuntungan dan kerugiannya itu kira-kira apa ya, Bu? Memang Ibu, untuk alat kontrasepsi itu ada kelebihan dan kurangnya masing-masing. Jadi untuk saat ini akan saya jelaskan agar Ibu bisa memilih KB apa yang akan Ibu gunakan. Iya, Bu Bidan. Baik Ibu, akan saya mulai dari kontrasepsi suntik ya, Bu. Nah, kalau KB suntik ini ada 2 jenis, yaitu ada yang per bulan, ada yang per 3 bulan. Nah, keuntungan dari KB suntik ini itu bisa meningkatkan kenyamanan atau keharmonisan dengan suami karena tidak perlu takut hamil. Akan tetapi untuk beberapa ibu yang tidak cocok akan KB ini, itu bisa menimbulkan flek dan juga menimbulkan kegemukan dan juga terkadang bisa menimbulkan berat badan menurun. Nah, baik Ibu, untuk selanjutnya saya akan menerangkan tentang KB implan. Nah, untuk KB implan sendiri ini juga memiliki beberapa jenis. Ada yang 2 batang, 3 batang, dan juga 6 batang. Nah, untuk implan yang 2 dan 3 batang itu bisa bertahan keefektifannya hingga 3 bulan. Akan tetapi yang 6 batang ini bisa lebih lama, yaitu selama 6 bulan. Nah, keuntungan dari KB ini itu mampu mengembalikan kesuburan setelah pengangkatan dan tidak menaikkan tekanan darah. Akan tetapi untuk kekurangannya, bagi sebagian akseptor itu bisa mengeluh sakit kepala, gelisah, dan juga terjadi penurunan dan kenaikan berat badan. Baik, sejauh ini apakah Ibu mengerti? Oh ya, saya mengerti. Baik, kalau Ibu mengerti, kita lanjutkan lagi ya, Bu. Oh iya, Bu, silakan dilanjutkan penjelasannya. Nah, untuk selanjutnya ada KB kondom. Nah, KB kondom ini bisa digunakan oleh pasangan ibu. Nah, keuntungannya untuk KB kondom ini dapat mencegah penularan penyakit seksual seperti AIDS dan juga pemakaiannya yang praktis. Akan tetapi kerugiannya itu tidak begitu efektif karena dalam pemasangannya bisa saja kondom ini robek. Nah, untuk pemakaian KB pil ini kelebihannya bisa digunakan oleh segala usia produktif. Namun untuk kekurangannya, kalau ibu lupa meminumnya, kemungkinan besar akan terjadi kehamilan. Nah, yang terakhir itu ada AKDR atau yang biasa disebut dengan IUD. Nah, IUD ini memiliki keuntungan yaitu cocok untuk mencegah kehamilan dalam jangka waktu panjang, yaitu sekitar 10 tahun untuk jenis Koperti. Tidak mengandung efek hormonal dan juga ibu tidak perlu khawatir akan faktor lupa seperti pada penggunaan pil. Selain itu dapat diangkat kapan saja kalau ibu mau. Tetapi untuk kekurangannya yaitu terjadi perdarahan pada awal pemasangan serta haid akan terjadi lebih lama dan juga lebih banyak. Baik, saya kira penjelasan saya sudah cukup ya, Bu. Apakah Ibu bisa mengerti? Ya, Bu, saya sangat mengerti. Baik, alhamdulillah kalau Ibu sudah mengerti. Tapi apakah bisa mengulangi secara singkat mengenai penjelasan tadi, Bu? Baik, Bu. Tadi itu Ibu menjelaskan kalau KB suntik itu ada 2 jenis. Itu ada yang per bulan, terus ada yang per 3 bulan. Terus keuntungannya itu lebih cepat mengembalikan masa subur, namun dapat menimbulkan flek-flek sama meningkatkan atau menurunkan berat badan ya, Bu. Ya, terus untuk KB implan itu ada 2 dan 3 batang, dapat digunakan selama 3 bulan, sedangkan yang jenis 6 batang itu bisa digunakan selama 6 bulan. Terus selanjutnya ada KB kondom ya, Bu. Itu bisa digunakan oleh pasangan tapi kurang efektif. Terus ada KB pil. KB pil itu bisa digunakan secara praktis tapi kekurangannya itu kita kadang lupa. Terus tadi apa ya? Tadi ada IUD ya, Bu ya. IUD itu keuntungannya cocok untuk jangka panjang, tapi untuk kekurangannya itu bisa terjadi pendarahan dan haid menjadi lebih lama. Benar gitu kan, Bu?
Iya Ibu, benar sekali seperti itu. Jadi dari penjelasan tadi, apakah masih ada yang belum paham? Enggak Bu, saya rasa saya sudah mengerti. Kalau begitu, apakah Ibu sudah bisa mengambil keputusan alat kontrasepsi apa yang akan Ibu gunakan nantinya? Ya Bu, untuk saat ini saya sudah mantap untuk memilih KB IUD karena KB IUD ini bisa untuk jangka panjang ya Bu. Sehingga untuk masa sekarang ini saya ingin lebih fokus untuk memberikan kasih sayang kepada anak saya sampai saat nanti saya sudah merasa siap untuk mempunyai anak lagi. Iya, Ibu memilih pilihan yang sangat tepat untuk seorang ibu yang bijak karena Ibu benar-benar memikirkan kepentingan tentang tumbuh kembang anak Ibu. Iya, terima kasih Bu. Oh iya Bu, saya mau tanya tentang kapan waktu pemasangan IUD ini ya Bu. Untuk IUD ini bisa dipasang kapan saja asal Ibu yakin kalau Ibu tidak hamil. Seperti bisa dipasang 40 hari pasca persalinan dan dapat pula dipasang pada waktu hamil. Oh, jadi dapat dipasang kapan aja asal kita yakin kalau kita itu nggak hamil ya Bu? Iya Ibu, benar sekali. Oh iya Bu, terus bagaimana kalau dengan waktu kunjungan ulangnya? Baik Ibu, nanti kalau sudah pemasangan, waktu kunjungan ulang itu bisa sebulan pasca pemasangan. Bila terlambat haid 1 minggu, bisa setiap 6 bulan berikutnya. Serta bila terjadi pendarahan banyak, atau apabila terjadi keluhan-keluhan lainnya, Ibu bisa langsung datang ke sini ya Bu. Jangan tunggu sebulan atau 6 bulan berikutnya. Apa Ibu sudah mengerti? Ya Bu Bidan, saya mengerti. Baik, kalau begitu apakah Ibu ingin melakukan pemasangan sekarang? Atau Ibu bisa konsultasi dulu keputusan Ibu dengan suami agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dalam keluarga? Ya Bu, saya rasa untuk saat ini saya ingin berdiskusi dulu sama suami saya, apakah suami saya juga setuju tentang KB ini. Kalau nanti udah setuju, saya akan kesini lagi untuk pemasangan IUD-nya ya Bu. Ya Ibu, kalau keputusan Ibu dan suami sudah mantap dan yakin, silahkan kembali datang ke sini untuk pemasangan KB IUD-nya. Iya Bu Bidan, terima kasih banyak atas dukungan dan informasi yang sudah Ibu berikan. Ini sangat bermanfaat sekali untuk saya dan juga keluarga saya. Ya Ibu, sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Sherly Nur Sabrina Mustafa dengan nomor NIM 202015401035. Saya di sini akan memaparkan tugas video komunikasi efektif dalam praktik pidana. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk Bu. Silakan duduk Bu. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ini mau periksakan bisa mau tensi darah. Mau periksa kandungan dan tensi darah ya Bu ya. Mau meriksa keadaan bayinya dan keadaan juga ya dari ibunya. Sudah. Pertama atau kunjungan ulang Bu? Kunjungan pertama Bu. Ya sudah. Saya boleh minta data diri Ibu ya. Nama Ibu siapa? Andi Patricia. Umur Ibu berapa tahun? 23 Bu. Ibu berasal dari daerah mana aslinya? Aslinya Bugis Bu. Pendidikan terakhir Ibu? SMP. Pekerjaan Ibu sekarang apa Bu? Ibu rumah tangga Bu. Alamat Ibu? Banjar. Saya boleh minta nomor HP Ibu ya? Iya boleh. Berapa? 0815 0813 78 535 45. Riwayat perkawinan Ibu menikah ya? Menstruasi Ibu lancar ya Bu ya siklusnya? Terakhir menstruasi kapan Bu? 7 bulan 8. Tanggal 7 bulan 8 ya Bu ya? Ibu sebelum diperiksa Ibu mau berbaring atau duduk? Berbaring aja Bu.
Maaf ya, saya agak tekan sedikit. Kalau sakit bilang ya Bu ya. Nih, terdengar Bu suara detak jantung bayinya. Baik Bu, alhamdulillah sudah pemeriksaan. Kami pemeriksaan ibunya dan kandungan ibu ya. Alhamdulillah normal, semua detak jantung bayinya normal dan keadaan tensi darah ibu juga normal ya Bu ya. Alhamdulillah. Apakah ingin ada yang ditanyakan lagi Bu tentang kandungan dan kesehatan ibu? Tidak ada Bu. Baik, pemeriksaan untuk hari ini cukup sampai di sini ya Bu ya. Nanti bulan depan ibu bisa periksa lagi ke sini dan ibu jangan lupa makan makanan yang teratur yang sehat untuk kandungan ibu agar tetap sehat dan ibunya juga agar tetap fit juga ya Bu ya. Makan makanan yang bernutrisi, bergizi dan berprotein. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Bu. Selamat Ibu. Makan dulu. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Jadi Bu bilang saya kan udah punya anak 2, jadi saya berencana untuk mengikuti program KB. Lalu kira-kira apa ya KB yang bagus dan cocok buat saya? KB itu sebelumnya saya mau ngasih tahu ya, ada beberapa macam, seperti ada suntik, ada pil, ada implan, ada IUD atau spiral, sama ada kondom. Nah Ibu maunya yang mana? Kalau misalnya spiral atau IUD itu bagaimana ya Bu bilang? Sebenarnya itu tuh hampir sama-sama diletakkan di rahim dan dimasukkan melalui lubang vagina. Kalau misalnya IUD itu berbentuknya seperti T, kalau yang spiral itu seperti per, dan itu bisa digunakan untuk jangka panjang. Oh, kalau IUD dan spiral berarti jangka panjang ya Bu bilang? Ya. Karena ibu kan mau berhenti punya anaknya karena sudah punya anak 2, jadi itu sangat cocok itu namanya. Gitu saya ambil yang IUD aja deh Bu bilang. Baik, ibu jadinya pilih IUD ya? Iya IUD Karena aja. mau digunakan jangka panjang ya. Iya. Saya data dulu ya Bu, namanya siapa ya? Namanya Mawar. Usianya? Usianya 25. 25. Oh, ibu muda ya, udah punya anak 2. Iya, alhamdulillah Bu. Alamatnya di mana? Alamatnya saya di Cibinong. Nomor teleponnya gimana? Nomor teleponnya 0821 Ya, 865 ya. 7688. Baik, nanti untuk info selanjutnya atau misalnya apabila ada keluhan, nanti ibu bisa menghubungi saya juga ya. Nanti akan saya berikan kartu namanya. Ya. Jadi kalau misalnya ada keluhan, ibu tinggal konsultasi saja. Pemasangannya kapan ya Bu bilang kira-kira? Ibu mintanya kapan? Nanti bisa dijadwalkan oleh pihak. Oke. Ya. Itu udah Bu bilang, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Bidan Cinta yang bertugas pada siang hari ini. Apakah Ibu ada keluhan dan apa yang bisa saya bantu Ibu? Siang Ibu, saya punya keluhan yang ingin saya sampaikan. Baik, sebelum Ibu memberitahu keluhan Ibu, saya mohon izin untuk mendata Ibu terlebih dahulu ya. Nama Ibu siapa? Zahra, Baik, umur Ibu? 25 tahun. Oke, alamat rumah Ibu? Jalan Komplek RSD nomor 7. Oke, keluhan apa yang ingin Ibu sampaikan? Iya Ibu, saya kan sekarang lagi masa nifas. Saya ngerasa payudara saya itu merah, bengkak, terus nyeri gitu Bu. Jadi bagaimana ya Bu? Sepertinya Ibu mengalami bendungan ASI. Bendungan ASI itu terkumpulnya ASI di dalam payudara yang tidak dikosongkan dengan sempurna saat Ibu menyusui. Itu karena adanya tekanan dari produksi dan penampungan ASI. Biasanya
terjadi pada hari ketiga sampai kelima setelah persalinan. Oke, seperti itu ya Bu. Iya. Jadi bagaimana cara mengatasinya ya? Oke, Ibu bisa kompres payudara Ibu dengan menggunakan air hangat selama 5 menit. Terus Ibu juga bisa mengurut payudara Ibu dari arah pangkal menuju puting. Di samping itu, Ibu juga bisa menyusui bayi Ibu secara on demand di kedua payudara Ibu secara bergantian agar nutrisi bayi Ibu dapat tercukupi dan tidak terjadi penampungan ASI yang berlebihan. Ibu juga bisa menyusui bayi Ibu dengan teknik dan posisi yang baik dan benar. Yang terakhir, Ibu bisa mengonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi agar ASI Ibu banyak dan lancar, seperti makan daun katuk atau daun bayam Ibu. Oh gitu ya Bu. Iya. Oh ya Bu, saya mau nanya lagi. Ya. Sampai umur berapa ya memberikan ASI yang baik dan benar menurut anjuran kesehatan? Oke Bu, dalam pemberian ASI itu sangat dianjurkan eksklusif selama 6 bulan, karena hal itu dapat baik banget itu buat tubuh kembang si bayi. Lalu bisa dilanjut dengan pemberian empasi, yaitu makanan pendamping ASI sampai usia 2 tahun Ibu. Kenapa begitu ya Bu? Karena ASI dapat meningkatkan imunitas tubuh bayi dan juga bisa memberikan nutrisi yang dibutuhkan bayi, sehingga bisa menunjang pertumbuhan dan perkembangan otak bayi Bu. Oh begitu ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Saya juga mau pasang KB Bu. KB yang cocok untuk ibu menyusui apa ya Bu? Oh ya Bu, akan saya jelaskan ya beberapa alat kontrasepsi yang baik untuk ibu menyusui. Yang pertama itu ada pil KB progestin. Pil KB ini mengandung hormon progestin. Pil KB yang bisa menjadi salah satu pilihan kontrasepsi bagi ibu yang masih memberikan ASI eksklusif. Untuk mengonsumsinya itu, ibu harus minumnya itu setiap pada jam yang sama setiap harinya. Terus apabila melewati jadwal konsumsi, ibu sebaiknya menghindari berhubungan setidaknya selama 2 hari. Yang kedua ada suntik KB progestin. Alat kontrasepsi ini digunakan 6 minggu setelah persalinan dan penggunaannya harus diulangi setiap 12 minggu. Apabila memutuskan untuk berhenti menggunakannya, ibu harus menunggu selama 1 tahun atau lebih untuk bisa ambil kembali. Yang ketiga ada KB susuk atau implan progestin. Alat kontrasepsi ini digunakan dengan cara memasukkan implan atau susuk ke lengan bagian atas ibu. Implan ini terkandung progestin yang akan dilepaskan sedikit demi sedikit selama 3 tahun. Setelah itu harus menggantinya dengan implan yang baru. Selama menggunakan implan hormonal, siklus menstruasi mungkin bisa menjadi tidak teratur Bu. Yang keempat ada IUD progestin. Alat kontrasepsi ini dilakukan dengan memasukkan alat berbentuk T ke dalam rahim. IUD dengan progestin ini dapat digunakan hingga 5 tahun. Resikonya adanya gangguan menstruasi yang ditandai dengan darah haid lebih sedikit atau bahkan berhenti sama sekali. Yang kelima ada kondom. Penggunaannya itu bisa dikatakan sebagai metode kontrasepsi yang paling aman bagi ibu menyusui. Selain dapat mencegah kehamilan, ini juga dapat mencegah penyakit menular seksual. Yang keenam ada aminorlaktasi, yaitu kontrasepsi alami. Tindakannya hanya perlu melakukan menyusui si bayi secara eksklusif dari payudara ibu tanpa botol dan tanpa pompa. Nah, meski aman untuk ibu menyusui, metode ini hanya efektif dilakukan bila ibu haid kembali setelah melahirkan. Terus harus memberikan ASI setidaknya 3-4 jam sekali. Seperti itu Ibu penjelasan dari beberapa alat kontrasepsi yang aman untuk ibu menyusui. Lalu bagaimana, apa yang akan ibu pilih? Ibu, sepertinya saya memilih untuk mengkonsumsi pil KB progestin saja Ibu. Oke, ini ya Bu. Jangan lupa dikonsumsi pada jam yang sama setiap harinya ya Bu. Jangan sampai ketinggalan jadwalnya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Semoga anak selalu sehat ya Ibu. Makasih, amin. Assalamualaikum
Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Silakan duduk Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan, saya bidan baru di sini, Siti Fatima. Sebelumnya, boleh saya minta data pribadi Ibu? Boleh, boleh. Namanya siapa Ibu? Nama saya Ibu Mutiara. Ibu Mutiara siapa? Mutiara Alifi. Umurnya berapa Ibu? Umur saya sekarang 24 tahun. Nama suaminya Bu? Nama suami saya Bulan. Dan umurnya? Umurnya 28 tahun. 28 tahun. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Oh, ini Bu, saya ingin bertanya tentang kondisi kesehatan saya. Jadi akhir-akhir ini saya sering merasa sesak sama ingin buang air kecil terus-menerus. Itu kenapa ya kira-kira? Hal itu merupakan hal yang fisiologis ya Ibu, karena janin Ibu yang sudah membesar menekan diafragma Ibu sehingga nafas serasa agak sesak Ibu. Lalu mengapa frekuensi buang air kecil Ibu lebih sering? Itu karena janin Ibu menekan kandung kemih sehingga merasa ingin buang air kecil terus-menerus, seperti itu Ibu. Begitu. Jadi hal ini hal yang wajar kan ya Bu? Ya, ini hal yang wajar. Yang penting Ibu tetap menjaga pola nutrisi Ibu ya yang baik. Baik. Oh iya Bu, saya juga ingin bertanya. Nanti kalau setelah melahirkan, sekiranya saya ingin memasang alat kontrasepsi, kira-kira alat kontrasepsi apa yang baik buat saya ya? Baik. Ini sangat baik ya Bu, Ibu konsultasi seperti ini. Karena sebaiknya saat menyusui ini kita harus intensif ya Bu ya. Jadi harus fokus menyusui, jangan sampai kita hamil. Jadi kita harus menjaga dengan menggunakan alat kontrasepsi. Yang saya sarankan yaitu KB diafragma Ibu. Kalau begitu, KB diafragma itu apa ya Ibu? Nah, KB diafragma ini merupakan sebuah alat kontrasepsi berbentuk kubah Ibu. Nah, jadi nanti kubahnya ini kan dangkal, itu terbuat dari karet sama atau silikon Ibu. Nah, di dalam kubahnya ini kita bisa isikan krim atau gel yang membuat sel sperma ini mati Bu. Nah, alat ini dimasukkan ke dalam vagina. Oh begitu. Terus alat ini tingkat kegagalannya berapa ya? Nah, kalau kita menggunakannya dengan baik dan benar dan kita sesuai, keberhasilannya sampai 94% Bu. Jadi kegagalannya hanya 6%. Oh begitu. Kalau begitu saya bisa dapat diafragma ini di mana ya? Nah, jadi nanti saya akan mengukur pinggul Ibu untuk menentukan ukuran diafragma yang cocok untuk Ibu. Setelah saya mendapatkan ukuran tersebut, saya akan memberikan rujukan untuk Ibu bisa membelinya di apotek terdekat. Kira-kira kapan saya bisa mulai untuk pakai alat kontrasepsi? Nah, baiknya Ibu menggunakan alat kontrasepsi ini setelah 6 minggu melahirkan Ibu. Kalau begitu, gimana cara buat ngelepasin si diafragma ini? Nah, sebelum melepaskan diafragma ini, Ibu harus mencuci tangan agar tangan Ibu steril ya. Setelah itu, masukkan jari telunjuk Ibu ke dalam vagina, lalu laba. Jika sudah menemukannya, pegang lalu tarik keluar ya Ibu. Mudah ya. Kalau udah dimasukin ke dalam vagina, kira-kira dia itu bisa bertahan berapa lama ya Ibu? Nah, untuk bertahan dalam vagina itu selama 6 jam Ibu. Nah, namun jika Ibu ingin melakukan hubungan seksual lagi, Ibu dapat memakainya kembali, hanya tinggal menambah gel tersebut Ibu, seperti itu. Tapi jangan sampai lebih dari 24 jam di dalam vagina ya Ibu. Baik. Mungkin cukup saya tanyanya sampai sini dulu. Belum lagi ada yang saya ingin tanyakan. Baik. Ya, terima kasih untuk konsultasinya ya Ibu. Baik. Harap kembali minggu depan untuk mengonsultasikan kandungan Ibu ya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat siang Ibu, selamat datang di PMB Harapan Bunda. Ada yang bisa saya bantu? Siang Ibu, saya kesini mau konseling KB Ibu. Begitu. Oh iya, suaminya kemana Ibu? Kok nggak ikut? Suami saya ada Ibu di rumah ngurusin si dedeknya. Oh baik, dengan Ibu siapa? Nama saya Diah, Ibu. Oke.
Usia ibu berapa tahun? Usia saya 25 tahun, ibu. Alamatnya, ibu? Alamat saya Kampung Cijaru, RT 03 RW 03, Desa Bungur Mekar, Kecamatan Sajira. Oke, Kampung Cijaru. Kalau saya boleh tahu, ini ibu pertama kali mau menggunakan KB atau ibu mau ganti KB ini? Karena KB sebelumnya mungkin ada efek samping yang membuat ibu kurang nyaman. Saya mau pindah KB ibu ini. Oh, baik. Kalau saya boleh tahu, sebelumnya ibu pakai KB apa ya? Jadi sebelumnya tuh saya pakai KB pil, ibu. Nah, karena KB pil itu kan harus diminum rutin ya, Bu. Terus saya suka lupa. Malah kan jadinya kebablasan. Terus saya jadi punya bayi gitu, baru 2 bulan dia usianya. Nah, terus itu juga apa sih? Badan saya jadi gemukan, ibu, semenjak saya pakai KB pil ini. Iya, ibu, karena kan KB pil itu KB yang hormonal. Jadi, dapat meningkatkan rasa nafsu makan kita. Nah, karena itu mungkin bisa bikin kita agak gemukan sedikit, ibu. Iya. Dan ketika lupa ya itu, Bu, bisa kebablasan ya kan, intinya seperti itu. Ketika lupa minum ya, Bu. Terus kenapa ibu nggak coba guna KB itu, KB suntik, ibu? Kalau sama-sama KB hormonal kan, Bu, tapi kan dia nggak harus setiap hari ibu diminum kayak KB pil. Itu ada yang kan KB suntik ada yang 3 bulan tuh, Bu. Iya, ibu, dari dulu saya nggak pakai KB suntik karena sebenarnya saya takut, ibu, saya takut jarum suntik, jadi saya memilih KB pil. Ternyata malah gini, jadi kebablasan dan badan saya jadi gemukan. Nafsu makan saya meningkat banget, ibu. Oh, seperti itu. Jadi ibu takut jarum suntik ya? Ya, Bu, kalau takut emang nggak bisa dipaksain ya kan, Bu? Ibu tenang aja, ada kok KB yang non hormonal yang nggak bikin berat badan naik. Ya, seperti KB IUD dan implan. Implan? Enggak, oh, Bu, implan saya pakai jarum suntik aja takut, apalagi di implan. Tapi itu katanya ibu, tadi ada satu lagi KB IUD ya, Bu. KB IUD itu apa ya, Bu? Oh, KB IUD ini KB yang sekarang itu sedang ngetren, Bu, sedang populer. Dan keberhasilannya itu cukup baik, Ibu. Yang mana KB ini tuh alat kontrasepsinya dimasukkan ke jalan rahim atau vagina. Oh, gitu. Terus itu saya harus kontrol tiap bulan atau gimana, Ibu? Atau emang itu cuman kayak KB suntik gitu 3 bulan sekali gitu, Bu? Ibu tenang aja. Ini tuh enggak sebentar, Ibu, penggunaannya. Jadi bisa menangkal kehamilannya enggak sebentar gitu ya, Bu, istilahnya. Ini tuh bisa untuk 5 tahun, Ibu. Jadi selama 5 tahun itu ibu nggak perlu minum pil ya kan, Bu, nggak perlu disuntik tiap bulan, nggak. 5 tahun, Ibu. Oh, gitu, Ibu. Enak juga ya, Bu, jadi 5 tahun itu kan si dede bisa udah lebih gedean kan, Bu, kalau mau punya adik lagi juga enak. Nggak perlu saya harus minum obat, kita takut disuntik. Saya tertarik ya, Bu, kayaknya dengan KB ini. Tapi kalau boleh saya tahu, itu biayanya berapa ya, Bu? Pasti mahal dong, kalau ini kan sampai 5 tahun. Memang harganya agak sedikit miring ya, Ibu. Sekitar 500.000. Oh, gitu. Kalau gitu saya mau pakai KB ini aja, Bu, KB IUD. Tapi itu kan dimasukin ke jalur itu ya kan, Bu, jalur apa tadi, jalur rahim intinya gitu ya, Bu. Itu nggak bakal ada efek samping atau gimana gitu, Bu, di dalam itu. Saya jadi takut gimana gitu. Oh iya, Ibu, jadi ini tuh emang efek sampingnya tidak banyak, Ibu, dan banyak sekali yang berhasil, Ibu. Ini tuh hampir 99% ya, Bu, bisa dikatakan seperti itu ya, Bu, itu berhasil gitu ya, Bu. Dan mungkin efek sampingnya mungkin seperti ini, Bu, karena ini kan dimasukkan ke jalan rahim ya, Bu. Mungkin Ibu takut infeksi atau apa, yang pun tenang aja. Jadi kalau misal terjadi pergeseran, nah
alat kontrasepsi ini akan ikut keluar Ibu bersama dengan darah haid. Jadi saat itu Ibu bisa datang lagi ke sini untuk berkonsultasi atau kita check up seperti itu Ibu. Oh gitu. Jadi bagaimana Ibu tertarik dengan KB IUD ini? Kalau gitu saya jadi Bu pakai KB IUD aja. Ya Bu. Oke, kalau gitu kita tensi dulu ya Bu. Baik Ibu, pemasangan alat kontrasepsi IUD-nya sudah berjalan lancar ya Bu. Dan ingat Bu, selama 24 jam nanti Ibu jangan dulu berhubungan suami istri, jadi nggak boleh dulu Bu. Ya. Baik Ibu, baik. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Tapi terima kasih ya Bu udah ngasih masukan buat saya mengenai KB ini, jadi saya nggak bingung lagi harus pakai KB yang mana. Terima kasih ya Ibu. Iya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum. Namanya siapa Ibu? Namanya Jamila. Ibu kesininya sama siapa? Sama suami. Oh, sama suami. Suami Ibu kerja apa? Suami saya ngojek, Bu. Oh, ngojek. Ibu kesini ada keluhan apa ya? Oh, ini katanya mau ikut KB, Bu. Yang 3 bulan. Emang kalau orang lagi nyusuin pengaruh enggak, Dok? Bu Jamila, jadi gini, suntik KB itu yang 3 bulan sebaiknya mengikuti jadwal yang telah diberikan petugas medis. Nah, bila terjadi keterlambatan diberikan tugas medis bila terjadi terlambatan suntik dan sebelumnya ibu telah mendapatkan haid dengan flek, maka ada kemungkinan terjadinya kehamilan, namun untuk memastikan hal tersebut ibu dapat menunggu sampai jadwal haid berikutnya. Gitu. Iya Bu. Dok, mau nanya, kita ikut KB yang sekarang kita Bu, yang kita jalani ini itu aman enggak Dok? Yang buat nyusuin. Jadi gini, untuk ibu menyusui lebih baik menggunakan alat kontrasepsi yang tidak mengganggu produk ASI. Nah, jenis alat kontrasepsi yang dapat ibu gunakan adalah UIT dan implon, suntik KB 3 bulan, serta kondom. Oh, begitu ya Bu Bidan. Ya Ibu, mungkin ada yang masih kurang jelas atau ada keluhan lain yang ingin Ibu tanyakan, silakan Bu. Bu Bidan, suami saya menginginkan saya punya anak lagi. Baik deh. Buat KB apa yang cocok buat saya Dok? Sesuai tujuan Ibu untuk merencanakan keluarga dengan memberikan jarak anak, dapat menggunakan kontrasepsi sebagai berikut sesuai pemilihan kontrasepsi yang rasional: IUD, suntikan, pil, susuk, KB. Sebaiknya sebelum memilih kontrasepsi yang tepat agar konsultasi dengan tenaga kesehatan, dokter atau bidan dan mendapatkan pemeriksaan fisik. Oh, gitu ya Dok. Iya Makasih Bu. ya Dok penjelasannya yang panjang lebar. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syedita Dara Septi Purba dari Prodi S1 Kebidanan. Kali ini saya akan memperlihatkan contoh konseling tentang
KB. Boleh tahu nama ibu siapa? Ibu Andi. Umur berapa dan tinggal di mana ibu? Umur 23 tahun, tinggal di Jatijajar. Jadi ibu ada keluhan apa ini ibu ceritanya? Jadi gini, kan saya sebulan yang lalu tuh baru lahiran nih Bu. Terus mau KB, soalnya saya maunya tuh adiknya nanti tuh jaraknya jauh gitu Bu. Ya. Terus tapi suami saya ini mau cepet-cepet punya anak gitu. Nah kan terus kata tetangga-tetangga saya sih katanya kalau udah KB itu bakal susah punya anak tuh Bu Bidan. Terus kira-kira bener gak sih? Jadi gini ya Bu, kalau berdasarkan hasil penelitian itu tentang kesuburan orang yang mengkonsumsi pil KB sama orang yang tidak mengkonsumsi pil KB itu sebenarnya sama dan gak berbeda Bu. Pil KB juga gak punya efek jangka panjang yang bisa merusak kesuburan. Jadi kalau misalnya seseorang udah berhenti minum pil KB, seseorang itu bisa balik lagi jadi subur dan dia bisa segera hamil. Biasanya itu masa ovulasi itu dimulai sekitar 4-6 minggu setelah dia berhenti mengkonsumsi pil KB. Jadi 3 bulan setelahnya orang itu tuh bisa hamil. Seperti itu. Berarti masih aman ya? Iya masih aman Ibu. Terus kalau gitu saya mau deh di KB. Kira-kira yang paling bagus apa nih? Jadi biasanya tuh ada banyak orang tuh ada pakai 2 ini Bu. Ada yang pil sama yang suntik. Cuma kalau pil itu kan ibu harus rajin ya minumnya, udah gitu juga harus di jam yang sama. Jadi kalau misalnya ibu nanti lupa minum, itu kan percuma ya Bu. Jadi kalau saya lebih menyarankan yang suntik. Yang suntik ini juga ada yang jangka waktunya 3 bulan, ada yang 1 bulan. Ibu tinggal 3 bulan sekali atau sebulan sekali datang lagi ke bidan, nanti suntik lagi, seperti itu Ibu. Kalau gitu saya ngambil yang 3 bulan aja deh. Ya baik. Oke. Ibu ada yang mau ditanyain lagi? Gak usah deh, pokoknya saya ngambil yang 3 bulan ya Bu. Ya, ayo kalau gitu kita sekarang ke ruang periksa ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Nazira Ulina. Di sini saya dari mahasiswi Stikes RSPAD Gatot Subroto. Saya akan menjelaskan tentang kesehatan pada ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Bidan. Selamat pagi, silakan duduk Ibu. Iya. Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Bidan. Ya, tapi sebelumnya saya mau tahu nama Ibu siapa ya? Nama saya Bu Ansel. Ansel. Nah, alamatnya di mana? Saya alamatnya dekat Pura Bu. Dekat Pura, dekat sini ya? Iya Bu. Umur Ibu berapa? Umur saya 23 tahun. Masih muda. Iya. Pekerjaannya apa? Saya sekarang ibu rumah tangga. Ya. Iya. Oke Ibu, sekarang keluhan apa yang Ibu rasakan sehingga Ibu datang kemari? Baiklah Bu Bidan, sejak saya menyusui, rambut saya sering rontok. Kenapa ya Bu Bidan? Oh, jadi itu keluhannya? Iya Bu. Jadi begini Bu, pertumbuhan pada rambut itu ada 2 fase, yaitu ada fase tumbuh dan ada fase beristirahat Bu. Tapi kata orang-orang rambut rontok itu karena bayinya sering menyusu menyusu kuat gitu loh Bu. Oh, jadi tidak Ibu, ketika hamil, nah pada hormon estrogen yang meningkat, hormon estrogen ibu itu akan meningkat. Nah, dan mempengaruhi fase tumbuh pada siklus rambut. Nah, fase pertumbuhan akan bertambah panjang sehingga rambut akan terlihat menebal dan hanya sedikit yang mengalami kerontokan seperti itu. Nah, pada normalnya setelah fase tumbuh akan terjadi fase istirahat, dan setelah fase
hasil istirahat inilah rambut akan mulai rontok. Seperti itu, Ibu. Begitu ya Bu. Iya, Bu. Bagaimana cara mengatasi rambut supaya tidak rontok? Mengatasi agar rambut Ibu tidak rontok lagi, Ibu harus menjaga nutrisi. Lalu Ibu agar pembentukan sel-sel terjadi dengan baik. Nah, Ibu harus perbanyak minum vitamin B12, lalu zat besi, dan hindari stres yang berlebihan agar tidak mempengaruhi kerontokan juga. Seperti itu, Ibu. Ya baiklah Ibu, saya tidak stres lagi ya, karena saya sering stres gitu. Dan anak saya juga menyusui yang sangat cepat gitu loh Bu. Jadi Ibu tidak boleh khawatir lagi, karena itu udah memang siklusnya seperti itu, Ibu. Ya Ibu, Ida terima kasih infonya ya. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya ya, Ibu. Ya, permisi ya Bu Ida.